Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat SPD. Berasal dari sekolah SMA Negeri Ulumul Quran PD. Calon guru penggerak, Angkatan 11, tahun 2024, Kabupaten PD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.1 J. Koneksi antar materi modul 1.1. Refleksi di modul ini diantara lain sebagai berikut. 1. Apa yang saya yakini tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Namun, tidak semua yang baru itu bagus. Oleh karena itu, perkembangan tersebut harus disesuaikan agar dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dasar pendidikan anak yang berkaitan dengan alam dan zaman. Kodrat alam mengacu pada sifat dan bentuk lingkungan anak, kodrat zaman mengacu pada isi dan irama. Artinya, setiap anak memiliki sifat atau karakter tertentu, jadi guru tidak dapat menghilangkan sifat dasar tersebut. Sebagai guru, kita mesti memberikan keterampilan kepada siswa sesuai dengan usianya, dengan menunjukkan dan membimbing mereka untuk menunjukkan sifat-sifat baiknya sehingga sifat-sifat buruknya tertutupi. Istilah kodrat zaman juga dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus memberikan keterampilan kepada siswa yang sesuai dengan perkembangan di zamannya, agar mereka dapat bertahan hidup, sehingga menghasilkan karya, dan dapat menyesuaikan dirinya. Kita hanya perlu menyertakan siswa dengan kemampuan abad ke-21 dalam konteks pembelajaran saat ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Teacher Center. Teacher Center, selama ini kita menganggap bahwa murid itu merupakan objek pembelajaran semata, di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran semata. Penilaian kognitif. Penilaian kognitif, saya meyakini bahwa keberhasilan pembelajaran di kelas tidak hanya tergantung pada nilai kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa saja. Siswa yang memperoleh nilai tuntas dari KKM dianggap berhasil dalam pembelajaran. Fokus target pada capaian materinya semata. Fokus target pada capaian materinya semata, selama ini kita hanya fokus pada menyelesaikan ketercapaian materinya saja, sehingga sering mengesampingkan karakteristik dan pemahaman siswa. Selama ini kita juga mengharapkan suasana kelas yang tenang dan pasif adalah fokus guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikirannya antara lain: 1. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Pemikiran saya yang berubah. 1. Menyusun pembelajaran yang menyenangkan agar motivasi belajar siswa meningkat. 2. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik saja. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? 1. Saya menerapkan pembelajaran abad 21 tentang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. 2. Saya merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak sebagai student center. 3. Saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dari budaya setempat. 4. Saya memulai pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dalam penanaman karakter moral dan etika. Sekian, pemaparan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.1 J. Koneksi antar materi, modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.